Jadi saya memilih STPBI karena saya melihat kakak saya juga yang sukses, dia berkarir di luar negeri seperti Singapura. Perkenalkan, nama saya Putu Riantara Risadi, biasanya dipanggil Rian. Saya adalah angkatan pertama dari STPBI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, angkatan pertama tahun 2008. Yang sekarang STPBI sudah berubah menjadi IPB Internasional. Waktu pertama kali saya kuliah di STPBI, sebelumnya itu saya memang memilih STPBI sebagai tempat untuk saya menimba ilmu di perkuliahan, karena saya melihat STPBI bagus dalam artian dia itu memang sekolah yang sudah banyak menghasilkan murid yang berhasil untuk kerja di luar negeri atau kerja di bidang perhotelan. Cerita unik ya, apa ya, sebenarnya kalau di STPBI saya jadi banyak punya teman juga, karena memang di STPBI itu sekolah yang memang dosen-dosennya memang bagus-bagus untuk ngajar itu, dan memang berkompeten di bidang mengajar perhotelan gitu. Dan sebelumnya juga waktu saya di STPBI saya pernah mengikuti J1 namanya, yang mencari training untuk ke luar negeri seperti ke Amerika kalau nggak salah waktu itu. Jadi pada waktu itu semuanya ikut untuk ke J1 untuk interview dan untuk magang di sana. Nah, semuanya kebetulan lulus. Ya, kebetulan saya aja yang nggak lulus sih waktu itu, karena memang waktu itu bahasa Inggris saya belum terlalu fasih. Ya, karena masih belajar kan. Tapi emang sebelumnya teman-teman saya itu yang berangkat tuh memang bahasa Inggrisnya jago gitu. Ya, kebetulan bisnis saya ini bergerak di bidang konveksi spesial khusus untuk jersey bola yang seperti saya pakai ini. Jadi, tapi baju kaos juga bisa sih. Tapi spesial untuk garment konveksi jersey, karena jersey kebetulan di Bali ini masih sedikit. Karena kalau konveksi yang kayak baju kaos itu kan udah banyak. Jadi yang saya cari itu jersey, karena masih sedikit yang bisa buat jersey. Oke, ini agak panjang sih ceritanya ya. Jadi setelah saya tamat dari STPBI, nah kebetulan bapak saya juga pekerja hotel, jadi dia mungkin bisa melihat celah di tamatan STPBI itu bisa menjadi manajer gitu. Tapi ya memang kan harus dari proses dari bawah. Nah kebetulan bapak saya menyuruh saya untuk jadi sales di salah satu hotel di ITDC. Jadi dia bilang gini, kalau misalkan 2 minggu setelah tamat belum dapat pekerjaan, bapak saya mencarikan di sales gitu. Nah, sedangkan jujur kalau saya di sales, kemampuan otak saya kayaknya nggak nyampe gitu. Nah, akhirnya saya diam-diam dong cari kerjaan di bellboy. Kebetulan waktu itu ada lowongan di Oberoi Hotel. Nah, jadi saya tanpa sepengetahuan bapak saya nyari bellboy. Nah, sedangkan pas saya ketahuan nyari bellboy, bapak saya marah. Gitu. Dia bilang gini, kamu kalau jadi bellboy itu lama banget untuk karir. Karena bapak saya memang dia di bellboy dulu, tapi 20 tahun bisa baru jadi manajer. Nah, akhirnya saya udah cuek aja, saya nggak diajak ngomong sebulan sama bapak saya, karena itu udah membangkang lah istilahnya. Nah, tapi saya pengen buktiin sama bapak saya kalau saya bisa sukses. Jadi gini, waktu saya di bellboy setahun, saya mulai kerja 2013. Nah, setahun saya ngumpulin modal, saya punya uang, jadi saya kumpulin modal. Usaha pertama saya itu jual beli babi. Nah, itu jual beli babi itu saya ngasih modal ke saudara saya untuk mengurus itu. Nah, setelah itu
8 bulan jalan atau setahun ya kalau nggak salah. Ternyata babinya mati dibilang. Nah, saya curiga ternyata saya ditipu sama saudara saya, itu 20 juta hilang, gaib. Nah, sebenarnya saya juga sedikit kesel sih, tapi ya kalau terus berlarut dalam kekesalan kan kita nggak bisa berkembang. Nah, habis itu saya kumpulin modal lagi. 2014 itu saya punya modal awal, coba dulu 3 juta, saya mau beli jersey klub di Tanah Abang. Nah, jadi barang-barang Cina itu saya beli di Tanah Abang, kayak Real Madrid, MU, Barcelona. Nah, itu saya jual iseng-iseng. Saya menawarkan ke teman-teman futsal sama di sosial media. Nah, pada saat itu ternyata peminatnya cukup banyak dengan modal itu. Nah, akhirnya saya tambah modal, saya minjem sama ibu saya, nambah lagi 10 juta modal itu untuk membeli berapa lusin jersey klub dari Eropa itu, kayak Madrid, Barcelona, MU itu. Nah, kebetulan MU itu memang penjualannya paling banyak. Nah, jadi saya nyetor MU banyak dengan 10 juta itu. Nah, pelan-pelan berkembang. Nah, memang ramai banget waktu itu sih. Jujur kalau untung itu paling per baju itu 10.000 kan. Jadi kalau orang datang tuh beli jersey itu paling nggak waktu itu ya paling banyak ada 10 orang ya dapatlah 100.000 itu untungnya. Nah, jadi cikal bakal saya bisa membuat konveksi dan garment ini waktu itu ada salah satu dari kantor mana itu saya lupa. Nah, dia minta baju MU 20 pieces, 10 atau 20 pieces. Nah, saya tanya, ini untuk apa? Dia bilang, ini untuk tim. Kok tim pakai baju MU gitu loh. Jadi istilahnya, oh ya ini karena biar seragam gitu, karena dia pakai buru-buru gitu. Ya udah, saya jual itu 20 baju MU semua. Nah, ternyata dia pakai bertanding. Nah, saya berpikir gini, wah kalau cuma jual jersey yang jersey klub ini paling nggak untungnya 10.000, paling 1-2 orang ya ke toko. Nah, tapi kalau buat misalkan MU itu dihilangin logonya, istilahnya baju polosan dikisi logo misalkan Mandiri atau BCA gitu modelnya. Jadi penjualnya itu lebih banyak. Contoh, misalkan Kak, saya mau buat nih, saya dari Mandiri. Gitu. Ya, kita buatin dong jadinya dengan yang memang ada logo Mandirinya bukan logo MU-nya. Itu peluangnya saya dapat karena kalau satu orang dia ke toko udah nyari 40 baju, 50 baju itu kan kali 10.000 gitu modalnya, sudah dapat 500.000. Makanya wah, ini peluang bagus nih, kayaknya kita harus buat garment sendiri gitu. Jadi tapi pertama-tama itu saya masih ngoper ke tukang jahit luar dan sablon di luar. Nah, sambil saya kerja waktu itu. Nah, jujur saya biasanya kerja sore. Jadi pagi itu saya ngoper-ngoper jaritan atau ngoper sablonan ke tempat orang, sorenya saya kerja kayak gitu. Nah, terus kayak gitu kan capek. Nah, saya sempat sampai vertigo gitu. Nah, jadi mengambil 2 kerjaan, ya memang uang ada, tapi sakit, kayaknya percuma deh. Nah, akhirnya setelah itu saya coba mungkin dengan membeli mesin sendiri, kayak nyablon rotari itu, mungkin bisa meringankan beban saya. Akhirnya saya beli mesin rotari yang sablon itu. Nah, pertamanya saya nyablon sendiri, habis itu pagi nyablon sendiri, sorenya kerja. Nah, ternyata vertigo saya kumat lagi. Makanya nggak kuat nih nyablon sendiri. Nah, akhirnya gara-gara saya vertigo karena sempat sakit, saya belum berani memutuskan untuk berhenti di hotel. Jadi saya coba awalnya mencari pegawai yang nyablon. Nah, setelah ada nyari pegawai dari sablon itu, nah saya bisa kerja dengan beban yang nggak terlalu berat sih. Jadi meringankan beban saya karena udah ada pegawai untuk nyablon. Itu pertama kali baru 1 pegawai. Nah, habis itu jalan sampai di tahun 2016 udah beli mesin. Habis itu 2017 ada peluang lagi baju jersey yang print. Nah, ini udah mulai maksudnya pada 2017 itu zamannya print. Nah, habis itu saya ditawarin sama teman saya di Tanah Abang yang saya biasanya beli baju Madrid dan MU. Dia nawarin ini, kenapa kamu nggak buat jersey sendiri aja yang print? Memang waktu itu yang print kan mahal, tapi ya saya dikasih murah sama kuku yang di Tanah Abang dengan harga yang murah. Jadi saya bisa jual di Bali. Jadi anggaplah saya reseller dulu. Nah, itu udah awal mulanya saya buat jersey yang print 2017. Nah, selama setahun itu akhirnya saya ngumpulin modal sendiri. Nah, saya berpikir gini, selama saya masih ngambil jersey di orang lain, nggak mungkin bisa harganya di bawah dia. Jadi saya berpikir, kenapa nggak kita aja beli mesin sendiri dan buat sendiri gitu. Nah, akhirnya 2018
saya belilah mesin saya pertama, mereknya Epson, mesin Jepang. Itu awalnya saya nyoba, itu saya setahun ngumpulin modal dari jadi reseller, kumpulin uang bisa beli mesin sendiri. Nah, jadi kebetulan waktu kemarin itu produksinya masih di rumah, jadi masih belum beli tempat ini yang kayak sekarang. Jadi saya beli mesin itu 2018, akhirnya jalan. Nah, kebetulan peminat jersey print itu sangat rame banget. Saya juga pada waktu itu punya reseller sekitar 17 reseller saya lupa. Nah, akhirnya jalan-jalan, reseller juga jalan. Di 2021 saya bisa beli mesin kedua, mesin Epson juga. Nah, mesin kedua itu, dengan mesin kedua itu jadi lebih cepat pengerjaan, jadi orderan juga semakin banyak. Bisa sampai sekarang nih punya tempat. Habis itu saya mau cerita juga 2018, setelah 5 tahun saya kerja di Oberoi, saya udah permanen juga di sana. Saya memutuskan untuk resign karena saya udah kewalahan dengan orderan saya. 2018 saya resign dari Oberoi, habis itu melanjutkan usaha ini. Nah, di 2021 masih di rumah ini, saya beli mesin yang kedua. Habis itu 2023 kemarin saya beli tanah di sini, di daerah dekat-dekat rumah juga, 2 are. Jadi di sini khusus untuk garment saja. Dari 2023 saya beli mesin juga sekalian, tambahan mesin. Jadi sekarang total saya punya 3 mesin print, 2 mesin press gitu. Sekarang dari nol itu, dan sekarang sudah beranak jadi 5. Ya, kalau di kampus pelajaran yang saya dapat itu bukan sekedar bahasa Inggris atau tentang perhotelan. Jadi di STPBI atau di IPB sekarang ini juga diajarkan tentang entrepreneur. Oke, jujur waktu itu memang entrepreneur itu yang saya lihat pelajarannya ini menarik. Salah satu cara untuk membuat sukses atau kaya ya berdagang gitu. Makanya saya lihat entrepreneur ini kok menarik ya pelajarannya gitu ya. Dalam artian bukan yang lain nggak menarik ya. Dalam artian saya juga bahasa Inggris itu pun saya dapat pelajaran dari hotel, dan tentang perhotelan juga saya dapat pelajaran di kampus. Jadi itu kan juga bekal saya untuk mendapatkan modal di hotel. Jadi pas tamat dari kampus itu modal saya bahasa Inggris, karena memang itu yang setelah tamat memang itu tujuan saya. Tapi setelah saya jalani di hotel ya memang cukup untuk hidup, tapi saya pengennya lebih gitu. Jadi saya mulai berdagang. Dengan pelajaran entrepreneur yang saya dapat di kampus itu cukup merubah pola pikir saya. Dan memang kampus itu adalah sebagai jembatan untuk membuka wawasan. Jadi mau kuliah dimanapun, memang kalau istilahnya kita tekun itu, misalnya ada pelajaran yang menarik kita lihat, ya tekunin aja, itu akan merubah nasib kita. Jadi untuk motivasi sebenarnya, makanya saya lihat kemarin waktu itu saya diajar sama yang punya Kamaduk kalau nggak salah, yang di Sanglah. Nah, itu yang ngajar saya entrepreneur. Sorry saya agak lupa juga namanya karena udah lama banget, udah sekitar 13 tahun. Nah, dia ngajarin tentang cara berusaha dengan pengalaman-pengalaman dia, yaitu sebagai motivasi sih menurut saya tentang pelajaran entrepreneur itu. Oke, kalau saran saya sih untuk calon mahasiswa tamatan SMA, kalau mau kuliah saya sarankan sih di IPB Internasional. Ya, selain bisa magang atau kerja di luar negeri, juga bisa dapat pendidikan seperti entrepreneur seperti saya. Jadi kuliah di IPB Internasional bisa membuka wawasan kalian untuk menjadi staf di luar negeri atau di perhotelan di dalam negeri, ataupun juga bisa menjadi entrepreneur seperti saya, seperti NJ Apparel. Dan sudah banyak juga tamatan mahasiswa dari IPB Internasional yang saya tahu, angkatan saya dan adik kelas saya beberapa sudah mempunyai bisnis dan punya usaha, seperti contoh Old Champ, itu adik kelas saya, dia dulu kuliah di STPBI atau IPB Internasional di D4 juga.
sekarang sudah punya 2 cabang di Denpasar. Kebetulan MG Apparel juga sudah punya cabang di Lombok, di Mataram. Jadi ada di Bali sama di Lombok. Oke, bagi teman-teman yang mau membuat baju jersey, usahakan di MG Apparel ya. Soalnya saya kan amatan sana. Masa iya masih tempat lain buat gitu. Jadi inilah contohnya kayak gini. Kalian bisa buat jersey atau baju kaos juga bisa di kita. Nanti bisa dihubungi di DM di IG balijersey.co gitu. Jadi MG Apparel itu mereknya, nama Instagramnya balijersey.co. Thank you. IPB International, quality is our prime concern.